Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Serius sama Ustaz? Ini Apa tuh? lagi baca-baca sambil ngabuburit ini. Oh, ngabuburit. Nyenyorek sambil nunggu waktu maghrib ya. Nih baca-baca. Ini ada Berita apa? berita yang cukup menarik ini tentang pernikahan beda agama, ini lagi ramai dibicarakan ya. Wes, luar biasa. Baik di media sosial, ini di media cetak ataupun perbincangan di televisi juga kan sempat ada stasiun salah satu stasiun televisi yang mengangkat tentang Pernikahan. tema ini, Oh, gitu. pernikahan beda agama. Tapi ada yang lebih menarik lagi kayaknya, pernikahan yang guguk tuh. Tapi ini gimana nih? Siasat jahat apa? Legalkan nikah beda agama. Wih, luar biasa media umat ya. Iya. Jadi Itu memang kalau nikah itu memang sejarahnya seperti apa sih? Ustaz? ya kalau kita kembali kepada sejarah ya, Iya. tentang asal mula adanya pernikahan ini. Ini kan pernikahan yang pertama kali itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan Sayyidati Hawa gitu ya, seperti itu. Karena beliau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi gitu. Dan Allah sangat mengetahui gitu kan tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia gitu ya, seperti itu. Karena ini merupakan naluri dari manusia ya. Ya. Jadi kalau kita bicara naluri atau dalam bahasa Arabnya itu gorizah ya. Jadi gorizah itu kan ada gorizatul baqa ya, naluri mempertahankan diri ya. Kita semua pasti memiliki naluri itu. Jadi kita tidak suka kalau ada yang menghina gitu kan. Kita tidak suka ada yang menindas. Pasti orang itu akan melawan gitu ya, seperti itu. Ada gorizatun nau ya. Yang kedua itu naluri untuk melestarikan keturunan gitu ya, seperti itu. Iya. Karena kita diberikan potensi, ada ketertarikan kepada lawan jenis gitu ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya gorizatut tadayun, naluri beragama itu, seperti itu. Jadi itu tidak bisa dihilangkan dari diri kita karena itu sesuatu yang memang secara sunatullah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya, Allah mengetahui bahwa Adam itu ya dia membutuhkan pendamping ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi itu gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memahami betul terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendampingnya, yaitu Sayyidati Adam itu, Sayyidatu Hawa gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan gitu kan Nabi Adam itu dengan Sayyidatu Hawa. Jadi ini Pertama itu ya, sejarah awal adanya pernikahan itu seperti itu. Kemudian pernikahan ini dilanjutkan oleh manusia generasi setelahnya gitu ya. Walaupun mungkin pada saat itu jumlah manusia kan tidak terlalu banyak. masih terbatas gitu kan. Betul. Jadi mengenai masalah pernikahan itu tidak seperti sekarang yang memang orangnya sudah banyak gitu kan. Kemudian tidak lepas juga dengan banyaknya manusia itu kemudian memunculkan problem-problem di dalam masalah pernikahan gitu ya, seperti itu. Terus ini Ustaz, kalau tadi kenapa apakah memang kita seorang muslim tidak boleh gitu ya, menikah dengan beda agama? Karena itu kan siasat jahat. Iya. Artinya siasat jahat seperti apa? Karena memang sejatinya muslim kan harus dengan muslim ya. Ya. Tapi kenapa memang itu harus kemudian dipermasalahkan? Kemudian apa memang tidak boleh? Gitu? Cerita seperti apa tuh? Tentunya terutama kita ya, bicaranya kita sebagai seorang muslim, sebagai keluarga muslim, tentunya kita semua memahami bahwa yang namanya pernikahan itu bukan semata-mata menyalurkan hasrat seksual gitu ya. Karena kita memiliki naluri untuk melestarikan keturunan, kita diberikan naluri, ada ketertarikan kepada lawan jenis, kemudian kita melakukan itu dan itu tidak ada konsekuensinya gitu. Nah, di dalam Islam ternyata ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebetulnya membuktikan bahwa kesempurnaan Islam itu di situ. Allah mengatur masalah-masalah yang sifatnya kecil sampai yang terbesar. Dari mulai kita itu masalah toharoh ya, toharoh, masalah kita masuk toilet, keluar toilet gitu kan, masalah kita makan gitu kan, diajarkan doa sebelum makan, doa setelah makan. Kemudian termasuk mengatur tentang masalah pernikahan. Bahkan sampai permasalahan yang paling rumit dan paling besar, yaitu tentang masalah
urusan negara, masalah ekonomi, masalah politik itu semuanya diatur di dalam Islam. Nah, fokus kita mungkin di obrolan kita sore hari ini kan karena terkait dengan pernikahan beda agama ya. Ya, termasuk Islam itu mengatur tentang bagaimana ketika manusia itu melakukan pernikahan ya. Jadi harus kita pahami bahwa nikah itu dalam pandangan Islam adalah merupakan satu amalan ibadah ya. Dan ketika dilakukan oleh kita, maka ini bernilai pahala gitu. Nah, karena ini merupakan ibadah dan di situ bernilai pahala gitu kan. Dan ini akan berkaitan dengan amalan-amalan ibadah turunannya gitu. Karena dari pernikahan itu nanti kita akan berbicara tentang masalah nasab, akan berkaitan dengan masalah waris gitu kan, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan gitu kan, masalah ketaatan istri kepada suami gitu kan, masalah kewajiban daripada seorang suami mendidik istri dan anaknya gitu kan, bagaimana memikirkan tentang generasi muslim, bagaimana kita mencetak kader-kader muslim yang akan senantiasa melestarikan orang-orang yang senantiasa menyembah Allah gitu kan, kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang akan mengembalikan kembali kejayaan Islam. Nah, ini sangat kompleks gitu ya, sangat kompleks. Nah, makanya karena ibadah ini merupakan ibadah yang turunannya cukup banyak, makanya Islamnya mengatur. Islam itu mengatur tentang masalah ibadah ini ya. Jadi Islam mengatur tentang ketika kita mau menentukan yang menjadi pasangan hidup kita, maka Islam mengatur gitu kan. Jadi tidak sembarangan gitu. Kita menentukan yang akan menjadi pasangan hidup kita itu. Ya, jadi kalau dalam bahasa hadis itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in. Ya, jadi perempuan itu dinikahi karena empat hal gitu ya. Yang pertama karena apa? Dikatakan di situ tunkahul mar'ah li arba'in. Karena yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Gitu, seperti itu. Kemudian wali hasabiha gitu. Karena keturunannya. Berarti kita harus melihat orang itu dari hartanya, dari keturunannya, gitu kan? Kemudian wali jamaliha, dari kecantikannya. Jadi boleh mencari calon suami atau calon istri yang kaya misalkan seperti itu. Kemudian boleh mencari suami atau istri yang keturunannya keturunan yang baik gitu kan, keturunan tokoh orang terkenal gitu, dari nasab-nasab yang mulia itu seperti itu. Kemudian kita juga diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencari istri yang cantik gitu, mencari calon suami yang ganteng gitu kan, yang nanti kayak ini kayak bapak ini seperti itu, yang gagah seperti itu, yang nantinya akan membuat rasa bangga dan sebagainya, tidak masalah itu seperti itu. Cuma Rasulullah SAW di akhir hadis ini, hadis ini beliau mengatakan walidiniha, dan agamanya, gitu kan. Fazfar bidatidin taribat yadaka, gitu, seperti itu. Jadi maka pilihlah agamanya, maka kalian akan beruntung, gitu. Jadi kita boleh mencari calon suami atau istri itu yang kaya, yang keturunannya baik, gitu kan, yang cantik, yang tampan. Tapi kesemuanya itu akan mengalami yang namanya kerusakan, perubahan, gitu kan. Harta bisa hilang, gitu kan. Kemudian kecantikan, ketampanan makin tua ya makin keriput, makin peot lah seperti itu. Itu tidak ada yang abadi. Tetapi yang akan menyelamatkan kita adalah karena faktor agama. Ya, bagusnya ya agamanya baik, keturunan baik gitu kan, memiliki harta, kemudian berparas cantik gitu ya. tempatnya ada. Makanya kalau dalam budaya Jawa itu ada babat, bebet, bobot, bibit gitu ya. Kalau di Sunda itu ada istilah dan dindun. Apa tuh? Dan dindun itu, dan itu yang pinter berdandan, katanya seperti itu. Din itu yang bagus agamanya, nah dun itu yang bagus dunianya. Jangan cari perempuan itu atau calon istri suami itu yang dat-ditut katanya. Kalau yang dat-ditut itu dat jelek adatnya, dit medit, dut apa ya? Ini yang baik-baik biar ini. Baik, kayaknya obrolannya mulai seru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan panas.
menarik tadi tentang apa pernikahan beda agama. Iya. Kan sebenarnya di kita gitu Iya. sudah diatur ya di negara Ya. kita lah katakan. Ya. Dengan undang-undang perkawinan itu yang harus satu agama, Ya. terutama kita kaum muslim. Ya. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Gara-gara gimana tuh? Jadi kalau kita sebagai seorang muslim kan tentunya yang harus menjadi mafahim, makoyis dan qanaat kita itu adalah yang bersumber dari Islam ya. Jadi ketika kita menikahnya maka pemahaman kita terhadap pernikahan itu adalah pemahaman-pemahaman yang Islami. Bagaimana paham-paham Islam, ajaran kita mengajarkan tentang pernikahan itu. Kemudian makois yang menjadi landasan kita, dasar-dasar kita menikah itu tentunya harus berlandaskan dari aturan-aturan yang bersumber dari Islam, gitu kan. Termasuk qanaatnya, keyakinan kita melakukan satu amal ibadah itu kan tentunya ini berlandaskan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Islam. Nah, ini terkait dengan masalah landasan orang melakukan pernikahan itu ya. Tentunya kan kita memiliki sumber hukum ya. Sumber hukum kita itu kan ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada ijma' sahabat dan qiyas gitu, seperti ini. Ini sebetulnya dalilnya sangat qot'i ya, terdapat di dalam Al-Qur'an tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur gitu tentang masalah pernikahan ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 gitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, itu firman-firman Allah di situ sebetulnya memberikan panduan kepada kita di dalam melaksanakan pernikahan ini ya. Salah satu di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 gitu. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tankihul musyrikati hatta yu'minna gitu kan. Janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik hatta yu'minna, sampai mereka itu beriman, sehingga mereka beriman gitu kan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin walau a'jabatkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi budak belian gitu kan, amat ya. Jadi ada abid, ada amat. Kalau budak belian yang perempuan itu istilahnya itu amat. Wala amanatun mu'minatun, seorang budak belian perempuan gitu kan, tapi dia mukmin gitu kan. Seorang budak tapi mukminah gitu, seperti itu. Itu khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun, lebih baik mim musyrikatin walau a'jabatkum, daripada perempuan musyrik tapi dia itu menarik hati kalian tetapi dia kafir gitu, seperti itu. Kaya, Walaupun menarik hati itu ya kaya, cantik, seperti itu. Pokoknya luar biasa lah, seperti itu. Nah, tetapi itu tidak ada nilainya ketika tidak memenuhi unsur pertama yang harus dia miliki, yaitu unsur keimanan ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah akidah ini. Berkaitan dengan masalah akidah ya. Jadi karena nikah itu adalah perintah Allah gitu kan, dan tujuan nikah itu kan sebetulnya di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya, agar kita dengan pernikahan itu meraih yang namanya ketakwaan itu, seperti itu. Kan tidak mungkin gitu kan suatu pernikahan yang mendapatkan ridha Allah kemudian akan mendapatkan mendekatkan diri kepada Allah kalau yang menjalaninya itu tidak mengenal Allah gitu, seperti itu ya. Jadi di dalam awal firman-Nya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Jadi kemudian di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tunkihul musyrikina hatta yu'min gitu. Dan janganlah kalian nikahkan perempuan-perempuan yang beriman itu dengan orang-orang musyrik gitu. Janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik itu dengan orang-orang yang beriman, dengan perempuan-perempuan mukminat gitu kan, hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman gitu. Jadi dia belum bisa dinikahkan dengan perempuan muslimah, perempuan mukminat, kalau dia itu belum beriman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wala abdun mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum ya. Seorang laki-laki abid,
hamba sahaya, budak belian gitu seperti itu lebih baik gitu ya. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang musyrik gitu kan. Walau ajabakum, walaupun mereka itu apa ya, menarik hati kalian gitu kan. Menarik hati kalian ya, tadi seperti tadi itu, memenuhi syarat lah, kayak tampan segala macam gitu kan. Tetapi tidak memiliki syarat yang pertama gitu kan, yaitu masalah keimanan itu ya. Seperti itu. Jatuhnya kalau misalkan menikah dengan beda agama berzina dong. Iya, seperti itu ya. Konsekuensinya karena memang ya. Jadi para mufassir itu salah satu di antaranya adalah Imam At-Tabari, Imam Jalaluddin As-Suyuti gitu kan. Bahkan mereka itu menjelaskan bahwa keharaman seorang perempuan menikah itu bukan hanya dengan laki-laki musyrik gitu kan, tetapi laki-laki kafir selain musyrik, yaitu apa, ahli kitab gitu kan. Jadi di selain orang-orang keharaman perempuan mukminat itu menikah itu bukan hanya dengan laki-laki yang musyrik, tetapi dengan orang-orang kafir. Karena kafir itu kan dijelaskan dalam Al-Qur'an itu, Al-Bayyinah itu misalkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang terkategori musyrik itu, yang terkategori kafir itu adalah dari kalangan orang-orang musyrik dan dari kalangan ahli kitab ya. Seperti itu. Jadi di dalam kelanjutan ayat tadi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman-Nya itu karena apa? Karena ulaika yad'una ilan nar ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang akan mengajak kalian itu kepada apa? Kepada neraka ya. Ulaika yad'una ilan nar. Ya. Mereka itulah yang akan mengajak kepada neraka. Ya. Seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wallahu yad'u ila jannah wal maghfirati bi'izni gitu. Dan Allah akan mengajak ya, maksudnya mengajak kita semua itu kepada surga wal maghfirah dan ampunannya biiznihi dengan izinnya gitu. Dan Allah menjelaskan kepada ayat-ayatnya kepada manusia supaya kita itu mendapatkan pelajaran dari itu ya. Seperti itu. Gitu. Berarti kalau misalkan pantas saja gitu ya dikatakan siasat jahat, artinya memang kita harus melindungi kaum muslim ya, melindungi akidah kita ya. Pasti ketika memang kita terjerumus tadi dengan menikah mereka kaya, tapi memang mungkin ada juga yang seperti itu ya, karena ekonomi misalkan ya akhirnya ada muslimah yang menikah kemudian pindah agama, luar biasa ruginya. Nah dengan seperti itu kan kerugian apa sih kemudian yang memang kalau seperti itu kan tidak hanya rugi dunia ya, yang pasti rugi akhirat. Selain itu kira-kira seperti apa tuh? Ya ini di kalangan anak-anak muda kita itu ya. Jadi ada pepatah bilang bahwa cinta itu buta. Kalau menurut saya, kalau orang sudah terkena penyakit cinta itu bukan hanya buta, tuli, bisu, itu seperti itu. Ya buta mata pikirannya, buta hatinya gitu kan. Kemudian tuli, dia tidak akan mendengarkan nasihat sebaik apapun nasihat. Itu seperti itu. Yang akan dia ikuti adalah apa? Rasa cintanya itu. Akhirnya apa? Dia sudah tidak lagi mengindahkan tentang aturan-aturan yang memang ada di dalam agamanya, gitu kan. Jadi kalau ada peribahasa, kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Sesuatu yang buruk pun ketika itu sudah ada cinta maka terasa indah, gitu ya, seperti itu. Akhirnya pertimbangan-pertimbangan lain itu menjadi nomor berapa? Termasuk pertimbangan masalah agama gitu, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang payung hukum ya, kalau kita, karena kita sebagai seorang muslim yang menjadi rujukan kita adalah kitab suci kita gitu kan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ijma dan kias gitu kan. Apa yang sudah disepakati oleh para sahabat dan yang sudah dikiaskan itu seperti itu. Nah, di kita pun di Indonesia sebetulnya ada payung hukum selain misalkan yang memang terdapat di dalam kitab suci kita gitu. Misalkan di Indonesia itu ada undang-undang tentang masalah pernikahan, tentang masalah perkawinan gitu ya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ya. Di mana di dalam pasal 2 itu di situ dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah ya. Itu seandainya itu melalui apa istilahnya? Jadi perkawinan itu dianggap sah ketika itu merujuk kepada hukum agama masing-masing gitu kan. Jadi ketika merujuk kepada hukum yang ada di dalam agama dan kepercayaannya
Itu seperti itu. Kalau Artinya dari undang-undang ini juga sudah jelas bahwa yang pernikahan yang dianggap sah, gitu kan, di dalam aturan di negara kita adalah pernikahan yang memang seagama, gitu, seperti itu. misalkan Islam ya harus dengan Islam, Gitu. Nasrani harus dengan Nasrani. Ya, Makanya Nasrani nggak boleh dengan Islam karena Iya. masing-masing sudah diatur Sudah dengan diatur. undang-undang perkawinan tadi. Iya. Nah, justru anehnya kenapa ini celahnya, kenapa mereka, apa sih yang menyebabkan mereka berusaha Iya. untuk seolah-olah melegalkan? Ya. Ya, melegalkan kan dengan Iya. seperti itu tuh mereka laki-laki, terutama banyak sih laki-laki ya menikah dengan muslimah gitu, Iya. layaknya gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena gini, terkadang mereka itu membandingkan ya sesuatu yang terjadi di luar sana, maksudnya di luar negara kita, negara Indonesia itu, dengan sesuatu yang biasa terjadi di dunia yang lain, di dunia barat gitu kan. Atau walaupun bukan di dunia barat, di negara-negara Asia yang memang di situ sudah sangat longgar, sangat liberal gitu kan. Seperti itu di Jepang, di Korea ya. Kita nggak perlu jauh berbicara Eropa, Amerika ya. Bicara Korea atau Asia. Jepang aja, Asia saja udah banyak kasus seperti itu ya. Sehingga ada beberapa kasus yang kemudian terjadi di kita belum lama gitu kan. Misalkan di bulan Juni kemarin 2023 ini berarti masih baru 1 bulan ya. Itu Ya, seperti kemarin. itu. Itu di Jakarta Pusat itu. Jadi pengadilan negeri di situ mengesahkan tentang pernikahan beda agama itu. Seperti itu. Kemudian di beberapa bulan sebelumnya juga pernah terjadi juga di Jakarta Selatan. Pernah terjadi juga di Jogja, pernah terjadi juga di Surabaya. Gitu kan? Seperti itu. Ini kenapa fenomena ini terjadi padahal kalau melihat payung hukum yang lebih tinggi, hierarki itu, hukum itu kan paling tinggi itu kan berarti yang undang-undang itu gitu ya, seperti itu. Tapi mereka terus mencari celah bagaimana supaya pernikahan beda agama itu tetap bisa, harapannya itu kan legal. Gitu, harapannya itu legal. Nah, mereka itu alasannya itu pertama ada yang kita harus melihat katanya sosiologi daripada bangsa Indonesia itu yang multikultural gitu kan. Yang kompleks, yang plural gitu kan, seperti itu, yang plural. Jadi banyak suku, etnis dan sebagainya. Sehingga undang-undang ini sebetulnya membatasi, menghalangi kebebasan warganya gitu kan, mengakomodir warganya yang memang mau melaksanakan pernikahan dan terganjal dengan aturan gitu. Sehingga justru yang dilakukan oleh mereka itu adalah apa? Mereka mencoba gitu kan, menguji gitu kan, menguji undang-undang ini supaya dibatalkan ke MK gitu kan. Tetapi sampai ke MK itu seperti itu, uji materi itu. Tetapi beberapa kali mereka menggugat itu dibatalkan oleh MK gitu kan, dibatalkan oleh MK. Nah, kemudian mereka tadi itu mencoba mencari celah-celah tadi ya. Jadi di atas sudah padahal udah gagal di atas. Mereka mencoba mencobanya itu di bawah, di tingkat yang lebih rendah. Misalkan pengadilan agama. Jadi tadi alibinya itu karena heterogennya penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua misalkan ketika melihat fakta ada orang yang kumpul kebo misalkan dia ada hubungan percintaan gitu seperti itu, karena terganjal dengan aturan ini akhirnya apa? Mereka hidup bersama tanpa diikat dengan satu ikatan pernikahan gitu. Kemudian yang muncul itu adalah alibi daripada gitu. Asas manfaat gitu kan. Daripada mereka kumpul kebo ya udah lebih baik disahkan saja Itu atau lebih baik beda agama, dilegalkan ada yang saja. jadi beda agama juga mungkin ya. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi ya kalau satu agama kan apa istilahnya yang emang sedang kita bahas kan yang berbeda agama terutama seperti itu. Walaupun yang satu agama juga banyak yang banyak seperti itu. Terutama yang beda agama karena mereka terganjal dengan aturan seperti itu. Kemudian mereka memahami daripada ini orang melakukan kumpul kebo ya lebih baik dilegalkan, lebih baik diusahakan ada payung hukumnya dan sebagainya gitu. Makanya mereka juga mencoba mencari celah-celah itu. Misalkan sekarang yang lagi diangkat itu tentang undang-undang yang berkaitan dengan masalah administrasi dan kependudukan, gitu ya. Seperti itu. Ya kalau kita kan berpikirnya seandainya ini undang-undang itu bertabrakan gitu kan, atau tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di atasnya, justru yang harus diajukan itu adalah ini undang-undang yang harus dibatalkan gitu kan, yang harus dibatalkan, bukan undang-undang yang sudah ada dibatalkan dengan undang-undang yang satunya gitu, seperti itu ya. Jadi gitu. Kalau seperti itu kan berarti sebenarnya harus ada yang
mempunyai kekuasaan ya. Hmm. Artinya sebenarnya tadi udah jelas, undang-undangnya sudah ada. Ya. Tapi mereka mencari celah, Ya. ya kan? Nah, di dalam Islam itu untuk melindungi kaum muslimin harusnya seperti apa nih Ustaz? Untuk melindungi nih. Ya. Karena emang ya tadi entah alasannya hak asasi manusia, entah karena heterogen ya, entah karena pluralisme dan sebagainya. Tapi kan tadi apakah memang kita hanya berperan secara individu, Ya. atau memang ada peran yang lebih besar yang kemudian harusnya gitu, Ya. menjaga Ya. umat, gitu. Kira-kira seperti Ya. apa? Kita sebetulnya agak risih ini sekarang itu. Jadi ketika masih ada orang-orang yang memang peduli terhadap agama, menganggap ini sebagai sesuatu yang penting gitu kan. Ada orang yang masih ada istilahnya kepekaan di dalam dirinya bahwa ini seandainya ini terjadi akan merusak kepada Islam. Ketika orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu masih ada, insya Allah ini masih tetap aman. Siap. Tetapi kan kita tidak bisa memprediksi 10 tahun, 20 tahun ke depan itu, gitu kan? Iya, iya. Apakah orang masih memiliki pemikiran gitu kan, dan Untuk perhatian yang besar untuk menjaga, gitu kan, sesuatu yang memang suci di dalam Islam itu? Atau orang mungkin karena lebih hedonis nanti itu, sehingga orang lebih banyak memikirkan tentang masalah duniawi gitu kan, seperti itu. Akhirnya hal-hal yang seperti ini sudah tidak mereka pikirkan lagi. Kita juga tidak tahu ini berapa lama kita masih bisa bisa menjaga gitu kan, sehingga aturan-aturan ini tidak jebol. Karena mereka akan senantiasa berupaya gitu kan, berupaya untuk supaya yang mereka inginkan itu bisa goal. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya ada 3 hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memang menganggap bahwa aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang memang napasnya itu dari Islam ya. Jadi kebetulan kita di Indonesia yang memang banyak aturan-aturan itu yang memang napasnya itu napas Islam gitu kan. Masalah ekonomi, termasuk masalah pernikahan gitu kan. Jadi mereka menganggap bahwa aturan yang ada sekarang ini tidak mengakomodir gitu kan dari agama-agama yang lain gitu kan. Jadi menurut bahasa mereka itu ada pemaksaan dari agama tertentu kepada agama yang lain agar mengikuti tafsir daripada agama yang ada gitu ya, mungkin yang paling besar itu seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka itu supaya yang mereka harapkan itu maka mereka melakukan 3 hal. Yang pertama adalah social acceptance ya. Social acceptance itu adalah penerimaan masyarakat. Mereka akan melakukan tes case. Gitu. Dilakukan dulu, misalkan ada pernikahan beda agama, mereka akan lihat reaksi masyarakatnya seperti apa. Iya. Gitu. Tes case-nya seperti Kalau misalkan muncul gejolak gitu seperti itu, oh berarti ini masyarakat masih peduli terhadap agama. Nah, biasanya mereka secara pelan mundur gitu kan, kemudian memberikan alasan-alasan yang istilahnya bela diri dan sebagainya, bahwa ini tidak dalam rangka untuk merubah itu dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan oleh mereka gitu. Tapi kalau misalkan ketika itu dilontarkan dan kita diam gitu kan, tidak ada reaksi, oh berarti ini masyarakat udah apatis, sudah tidak peduli lagi tentang masalah gitu, maka mereka akan lanjut. Upaya akan lanjut. Ada yang namanya political exception ya. Mereka akan menggoda para orang-orang yang biasa membuat undang-undang itu, yang ujung-ujungnya itu adalah legal exception, pelegalan gitu ya, seperti itu, pelegalan seperti itu. Nah ini dan jangan dikira kalau mereka itu untuk menggolkan satu undang-undang itu yang mensponsorinya itu sangat banyak ya. Kayaknya duitnya juga gede. Itu tidak ada serinya gitu seperti itu. Karena untuk menggolkan satu undang-undang itu ternyata butuh miliaran. Harus ada sponsornya. Gitu, ya. Kalau yang tidak ada sponsornya nggak bakalan jadi gitu ya. Seperti itu. Misalkan kayak gini. Kalau dalam Islam itu kan jelas gitu kan. Ketika seseorang itu mengganti agama, murtad gitu kan, hukumannya sangat jelas, sangat keras, bahkan sangat keras gitu. Bisa dibunuh ya. Barang siapa yang mengganti agamanya gitu kan, maka bisa dihilangkan nyawanya kan, kalau dalam aturan Islam gitu. Seperti itu. Tapi di dalam kehidupan kita sekarang kan itu tidak terjadi. Jadi orang bebas mau pagi muslim, sore kafir, besoknya agamanya apa lagi gitu kan, tidak ada sanksi hukum gitu kan, tidak ada sanksi hukum. Nah, kita tentunya sebagai seorang muslim kan ada harapan bagaimana supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Nah, salah satu yang membuat orang itu tidak melakukan hal yang serupa kan tentunya harus ada tindakan hukum.
gitu, yang membuat orang itu menjadi jera, gitu. Nah berarti ranahnya itu harus masuk kepada ranah yang berupa undang-undang. Tapi itu tadi MUI ini menurut MUI ya. Jadi seandainya kita bikin fatwa, misalkan fatwa tentang sipilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu kan gratis, itu kan, dan mesti payung hukum cukup dengan fatwa gitu. Tapi kalau misalkan bikin undang-undang yang mana misalkan ketika seseorang itu melanggar, kemudian ada sanksinya, payung hukumnya, dan itu disahkan melalui misalkan DPR dan sebagainya, itu butuh biaya yang besar seperti itu. Nah, sedangkan dari kalangan mereka kalau emang berbicara tentang mau membuat satu produk hukum gitu kan, dan kalau kita berbicara siapa yang akan membackup gitu kan, seandainya ini uang undang-undang itu mau dibuat, ya mereka gak usah mikirin yang seperti itu. Karena apa? Orang yang akan membackup tentang masalah-masalah seperti itu sangat banyak. Kalau tidak ada di dalam negeri, di luar. Karena banyak orang yang berkepentingan untuk merusak tatanan, terutama tatanan-tatanan di dalam kehidupan Islam itu. Seperti itu, Ustaz. Berarti memang ini kenapa memang juga harus kita, artinya apa, mempertahankan akidah, ya kan. Kemudian juga kita harus menjaga marwah Islam sendiri, gitu. Tapi memang kita juga butuh memang tidak hanya itu, gitu. Butuh bagaimana anak-anak kita juga dijaga, kemudian juga dikuatkan akidahnya. Luar biasa. Ini sebelum kita menghabiskan makanan nih, kayaknya ada makanan. Kira-kira ada yang mau disampaikan kesimpulan nggak gitu dari obrolan ini kira-kira? Ya. Jadi apa kira-kira? Sekarang kan kita itu masih dibingungkan dengan payung-payung hukum ataupun apa yang ada di negeri kita itu. Kayak berbicara pengadilan juga, ada pengadilan agama, ada pengadilan sipil gitu. Sehingga persepsinya itu kadang berbeda gitu. Menurut agama seperti ini, menurut yang di luar agama seperti ini. Nah, di sini ini sebetulnya mengisyaratkan kepada kita bagaimana pentingnya kita itu hidup di dalam suasana atau di dalam negara yang memang memayungi kita itu dengan syariat. Sehingga yang menjadi landasan kita berkata, berbuat, ataupun kita melakukan apapun itu adalah landasannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Kalau di dalam Islam itu ada yang namanya al-maqasid syariah, ya. Jadi ada maksud syariah di dalam rangka penjagaan terhadap umat itu. Salah satu di antaranya adalah ada yang namanya al-muhafadzah 'ala din. Jadi Islam itu ketika diterapkan itu ada penjagaan terhadap agama, gitu. Dan salah satu proteksi daripada Islam menjaga agama itu, salah satu diantaranya adalah dalam masalah pernikahan, gitu. Dimana akidah daripada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu harus sama, gitu kan, harus muslim dan muslimah, gitu kan. Karena itu akan berhubungan dengan ibadah-ibadah turunannya, gitu kan. Kita akan berkaitan dengan masalah waris, masalah nasab, masalah pendidikan di dalam keluarga, ada yang tadi saya sampaikan di atas. Agamanya ya. Bayang kalau misalkan beda agamanya, yang satu muslim, yang satu udah. Kadang kita istilahnya agama sama aja gitu kan, visinya sama aja, kadang banyak bentroknya gitu kan. Apalagi yang memang visinya berbeda, agamanya berbeda, keyakinannya itu berbeda, gitu, seperti itu. Kemudian di dalam Islam juga ada yang namanya al-muhafadzah 'alan nasl. Gitu kan, bagaimana Islam itu menjaga terhadap keturunan, gitu, seperti itu. Jadi kalau pernikahan yang memang awalnya saja itu tidak sah, bahkan di situ ada unsur keharuman, gitu kan, karena melanggar aturan yang memang sudah ditetapkan, misalkan perempuan muslimah menikah dengan orang kafir, gitu kan, orang musyrik atau ahli kitab, gitu. Berarti itu selama dia melakukan perkawinan itu tidak sah. Dan dia senantiasa melakukan keharuman. Padahal tujuan pernikahan kan kita itu ingin mendapatkan pahala. Betul. Gitu. Bahkan di dalam salah satu hadis itu, ketika ini bahasa hadis, ketika kata Rasulullah SAW itu, ketika seseorang itu menggauli istrinya, gitu kan, maka dia itu sebetulnya mendapatkan pahala dari itu. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita menggauli istri, istri melayani suami itu dapat pahala. Kata Rasul, iya. Karena apa? Seandainya engkau melampiaskan hawa nafsumu, hasratmu kepada orang yang bukan mahramnya, di situ ada dosa tidak?
Kata sahabat, ada dosa. Ya begitu. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan suatu amaliyah itu karena istilahnya melakukan perintah Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada penjagaan dari negara gitu kan. Di situ bedanya Islam dengan sistem yang lain itu adalah kalau sekarang itu kan justru dikatakan bahwa negara itu tidak boleh terlalu jauh turut campur kepada urusan privasi gitu kan. Agama itu dianggap sebagai urusan privasi. Negara tidak usah ngurus masalah seperti itu. Makanya kalau ada kasus penistaan agama dan sebagainya sangat lambat ya wajar gitu kan, karena anggapannya seperti itu, tidak mau terlalu dalam itu seperti itu. Nah justru kalau di dalam Islam itu negara harus justru menjaga gitu kan akidah umatnya itu gitu. Karena ini akan berkaitan dengan masalah pemimpin juga yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan terhadap apa yang dia pimpin. Seandainya yang dia pimpin banyak melakukan kemaksiatan, banyak yang murtad, banyak melakukan perzinahan, tentunya akan sangat besar gitu kan dosa yang akan didapatkan oleh pemimpin itu dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan obrolan sore kita hari ini saya juga mendapat banyak masukan. Artinya mungkin ini juga bisa disampaikan ke yang lain, ke keluarga, ya, tetangga, atau teman. Mudah-mudahan nanti di lain pertemuan kita bandrek bareng sambil ngobrol nih kayaknya. Asik juga. Terima kasih Ustaz obrolannya. Masa di Sambi ada apa nih? Ketemu sama kroket. Enak kalau ada sambelnya. Ini kayaknya kalau nggak dikasih pakaian kedinginan.